Ki Wirojoyo kemudian melangkah menuju ke dalam rumahnya. Di pintu rumahnya, seorang wanita parubaya berwajah cantik langsung menyambutnya dengan senyuman. "Selamat datang, Kakang." Sambutnya. Ki Wirojoyo pun memeluk istrinya dengan senyuman lebar. Ia memberikan kabar gembira kepada istrinya. Nyai, bersiap-siaplah. Akhirnya kita akan pindah ke Mataram. "Jadi, akhirnya Gusti Sultan memberikan tanah Mataram kepada Ki Pamanahan?" Tanya Nyai Wirojoyo. Benar, 2 sasi lagi Ki Pamanahan dan seluruh kerabat Selo akan pindah ke Mataram. Jadi, kita harus segera bersiap-siap untuk pindah sekarang juga. Aku juga akan menghadap Gusti Sultan secara pribadi untuk menyampaikan pengunduran diriku, karena aku akan ikut ke Mataram. Nyi Wirojoyo mengangguk sambil tersenyum melihat suaminya yang sangat bersemangat tersebut. "Saya akan membereskan barang-barang seperlunya yang akan kita bawa." Ki Wirojoyo mengangguk-angguk. Bagus, aku juga akan membereskan barang-barangku. "Tapi sebaiknya Kakang istirahat dan makan siang dulu. Kakang tentunya lelah, bukan? Menempuh perjalanan dari Pajang." Benar juga, saking terlalu bersemangatnya, aku sampai lupa kalau aku belum makan dari tadi malam. Ki Wirojoyo kemudian menuntun istrinya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia duduk di meja ruang makan untuk melepaskan lelah. Nyi Wirojoyo kemudian menghidangkan nasi pecel serta ayam goreng untuk makan siang suaminya, serta 1 kendi air putih. Gimana Surodipo, Nyai? Tanya Ki Wirojoyo sebelum menyantap makan siangnya. "Entah, Kakang. Dari pagi tadi ia sudah keluyuran keluar." Jawab Nyai Wirojoyo dengan nada bicara yang menyiratkan rasa tidak enak. Ki Wirojoyo menghela nafas berat mendengarnya. Anak itu, aku tahu remaja seusianya memang sedang kasmaran pada seorang gadis. Tapi itu bukan berarti dia bisa seenaknya keluyuran bermain dengan anak gadis orang lain. Tapi Surodipo sudah akrab sekali dengan Retno Jumini. Kita juga sudah kenal dekat dengan keluarga Juragan Margoloyo. Retno juga gadis baik. Tapi itu bukan berarti anak kita bisa seenaknya mengajak Putri Ki Margoloyo untuk keluyuran. Kalau mau serius, dia harus mendekatinya baik-baik. Jangan sampai anak laki-laki kita satu-satunya itu membuat malu keluarga kita dan seluruh kerabat Selo. Ucap Ki Wirojoyo dengan nada agak marah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kakang? Surodipo nampaknya sangat kasmaran sekali dengan Retno." Tanya Nyai Wirojoyo dengan menyiratkan kekhawatiran. Ki Wirojoyo termenung sejenak kemudian mengangguk-angguk. Surodipo, meskipun masih muda, tapi dia sudah akhir balik. Retno juga seusia dengan Surodipo. Bagaimana kalau kita temui saja keluarga Retno? Aku akan minta maaf kepada Ki Margoloyo dan akan membicarakan apa yang harus kita lakukan kepada Surodipo dan Retno. "Maksud Kakang, kita akan melamar Retno?" Kalau perlu, kita akan melamarkan Surodipo daripada dia nanti kebablasan dan membuat aib di keluarga kita. Tegas Ki Wirojoyo. Putra sulung Ki Wirojoyo yang bernama Surodipo memang sedang kasmaran pada Retno Jumini, putri sematawayang Juragan Margoloyo, seorang saudagar terpandang di desa Banyu Urip, bahkan di negeri Pajang. Pemuda itu terus saja berusaha mendekati Retno Jumini. Begitu pula sebaliknya, Retno pun sangat menyukai Surodipo, hingga gadis ayu berkulit hitam manis itu pun menyambut cinta sang pemuda. Mereka terus saja nekat menerjang melanggar aturan dari kedua orang tua mereka yang tidak memperbolehkan kedua muda-mudi ini untuk pergi berduaan jauh meninggalkan rumah mereka. Seperti siang itu, mereka
saling bertemu di area persawahan di batas desa Banyuurip. Mereka asik mengobrol sambil memandangi para petani yang menggarap sawah yang sudah menguning itu. Mereka berdua lalu berjalan mengitari area persawahan dan perkebunan yang terdapat di desa tersebut. Senyum bahagia terus merekah dari pasangan muda-mudi ini. Kemudian, mereka kejar-kejaran berlari kecil seperti anak-anak yang sedang bermain kucing-kucingan. Sang pemuda pun mengabulkan keinginan gadis tak kala ia menginginkan sebuah mangga yang matang di atas pohonnya. Surodipo pun meminta izin kepada yang empunya pohon. Setelah diizinkan, ia memanjat pohon mangga tersebut kemudian memetikkan 2 buah mangga untuk Retno. Setelah itu, ia melihat bunga-bunga mawar yang bermekaran. Ia pun memetik 1 tangkai. Dengan jantung berdegup, ia menatap Retno Jumini. Dengan perlahan sambil matanya tak lepas dari Retno, pemuda ini memasangkan bunga mawar tersebut di sela-sela telinga Retno. Wajah gadis cantik bermata tajam ini pun merona merah. Ia menundukkan kepalanya karena malu. Si gadis pun semakin menyukai pemuda gagah berkulit kuning lancap dan berdada bidang di hadapannya tersebut. Mereka pun lalu duduk di atas sebuah batu. Pandangan mereka tertuju pada sebuah bukit yang berada di sebelah desa tersebut. Tiba-tiba, terlintas sebuah ide dari benak Surodipo yang saat itu sedang dibakar oleh api asmara yang sangat membara tersebut. "Retno, kita ke Bukit Pengantin yuk. Konon, menurut cerita rakyat, pasangan yang berhasil mendaki puncak bukit itu akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang abadi serta senantiasa dipenuhi kebahagiaan." Gadis yang bertubuh ramping ini tak langsung menjawab. Ia mendongakkan kepala melihat langit siang itu yang mulai mendung. "Tapi, sepertinya mau hujan, Kakang. Aku takut ayah dan ibu akan mencariku." Surodipo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum merayu gadis pujaan hatinya tersebut. "Cuma sebentar kok, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kita bisa cepat sampai di sana." Retno tidak langsung menjawab. Ia nampak bimbang, tapi Surodipo segera meraih tangannya. "Ayo." Pemuda itu pun menuntun Retno melangkah ke arah Bukit Pengantin. Memang benar, jarak ke Bukit Pengantin dari desa Banyuurip tidak terlalu jauh. Dalam waktu yang singkat mereka sudah sampai ke atas puncak Bukit Pengantin tersebut. Kedua muda-mudi ini lalu menatap pemandangan yang terhampar dari atas puncak bukit tersebut. "Kenapa bukit ini dinamakan Bukit Pengantin, Kakang?" tanya Retno. "Konon dahulu kala ada seorang pangeran dari Jenggolo yang bernama Pangeran Cokroseno. Saat itu ia jatuh cinta pada Putri Sokowati dari kerajaan Panjalu. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua, sebab waktu itu negara mereka sedang terlibat perang. Putri Sukowati pun dijodohkan dengan seorang pangeran dari Wengker, sedangkan Pangeran Cakroseno sudah dijodohkan dengan putri dari negeri Kahuripan. Karena rasa cinta mereka berdua yang begitu besar, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dan mencopot jabatan mereka sebagai pangeran dan putri, lalu menikah dan bermukim di atas bukit ini, dan hidup bahagia tanpa diketahui keberadaannya oleh kedua belah pihak orang tuanya hingga akhir hayatnya. Jelas Surodipo. Setelah itu, mereka saling terdiam untuk beberapa saat. Mereka seolah sedang menahan deburan gelora perasaan yang menghentak-hentak hati mereka. Tak kala mereka menyadari bahwa mereka sedang berduaan tanpa ada orang lain. Tidak ada siapapun di tempat yang teramat sunyi dan sepi tersebut. Pemandangan yang indah yang terhampar dari atas bukit
yang keindahannya tidak terganggu oleh mendungnya langit, seolah tidak dapat mereka nikmati karena gelora perasaan aneh di dada muda-mudi ini. Tiba-tiba saja, satu kilat yang sangat besar menerangi puncak bukit pengantin tersebut, yang kemudian disusul suara gelegar yang sangat dahsyat disertai getaran gempa di bukit tersebut. Retno Jumini sangat terkejut oleh petir yang tiba-tiba menggelegar tersebut sampai ia meloncat memeluk Surodipo. Saat itu, langit di atas mereka memang sudah mendung mencurahkan air hujan yang teramat deras, disertai badai yang dahsyat, serta diselingi petir yang saling bersahutan. Angin badai langsung bertiup deras dan merobohkan beberapa pohon yang berada di antara Surodipo dan Retno Jumini. "Kakang, bagaimana ini?" tanya Retno Jumini yang panik serta ketakutan melihat hujan badai yang dahsyat tersebut. "Lihat, di sana ada gua. Ayo kita ke sana," tunjuk Surodipo. Maka dengan seluruh daya mereka pun berlari menuju sebuah gua yang terdapat di puncak bukit itu dengan seluruh badan yang basah kuyup. "Aku takut," rintih Retno menatap keluar gua setelah mereka berdua sampai ke dalam gua. "Tenanglah Retno, ada aku," ucap Surodipo menenangkan gadis pujaan hatinya tersebut. Tapi Retno Jumini masih gelisah menatap hujan badai yang dahsyat di luar. Surodipo pun memeluk Retno untuk menenangkan gadis itu. Retno terkejut ketika mendapati tangan Surodipo yang kekar itu memeluk dirinya. "Jangan takut Retno. Aku bukan lelaki yang kurang ajar yang tidak tahu sopan santun. Dan buat apa kamu takut? Orang tua kita kan sudah saling mengenal." Perlahan kegelisahan yang tadi nampak jelas di mata Retno mulai menghilang. Meskipun ia adalah seorang putri dari saudagar ternama yang dihormati di desanya, ia tetap merasa aman dan terlindungi oleh pemuda yang ia cintai tersebut. Matanya yang tajam dan indah menatap penuh harap kepada pemuda berwajah rupawan di hadapannya tersebut. Jantung Surodipo berdegup amat kencang, seolah mau copot dan membobol dadanya ketika mendapati tatapan Retno yang indah tersebut. Dirasakan kehangatan yang sangat nikmat dari tubuh Retno yang sedang ia peluk itu. Begitupun Retno dirasakan kehangatan yang teramat nikmat dari pelukan sang pemuda di antara dinginnya udara saat itu. "Kakang Surodipo," rintihnya perlahan dengan suara yang manja. Gadis itu tidak paham kenapa ia memanggil Surodipo dengan meratap seperti itu. Hanya dirasanya ada deburan gelora dahsyat di dadanya. Di sisi lain, naluri kelakian Surodipo pun tersulut mendengar rintihan manja Retno Jumini. Sambil menelan ludah, ia menyibakkan rambut Retno dengan didorong oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat yang tak ia ketahui dan tak ia sadari. Ia mengecup bibir Retno Jumini yang merah ranum itu. Retno pun menutup matanya merasakan sentuhan bibir sang jejaka yang hangat itu, dan bahkan ia mulai membalasnya. "Kakang Surodipo, oh," rintih Retno setelah Surodipo melepaskan bibirnya. Surodipo pun paham akan maksud Retno tersebut. "Retno, jangan takut. Percayalah padaku, aku akan bertanggung jawab. Aku akan mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi pada kita."
Nafsu di dada kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu pun semakin berkobar, mengalahkan semua akal sehat mereka, mengendalikan akal, rasa, serta gerak tubuh mereka. Retno pun mengangguk perlahan sambil tersenyum manis sekali. Aku percaya padamu, Kakang, dan aku tidak akan membiarkan kau dihukum oleh ayahku, sahutnya. Aku sangat mencintaimu, Retno. Dari dulu saat pertama kali kita bertemu, aku langsung jatuh hati padamu, ucap Surodipo. Aku pun demikian, Kakang. Aku sangat mencintaimu. Cakapan mereka ditutup dengan sodoran bibir Surodipo kepada bibir Retno. Retno pun meladeninya tak kalah panas. Untuk beberapa saat, bibir mereka saling berpangutan dan saling membalas cium satu sama lain. Semakin panaslah bara yang membakar dari dalam dada pemuda dan pemudi ini. Kini, tangan mereka berdua mulai bekerja, saling memeluk dan saling menjamah satu sama lain. Bibir Surodipo pun mulai turun dari bibir Retno ke leher gadis hitam manis tersebut, menciumi serta menggigit-gigit kecil leher pundak dan bagian atas dada Retno yang pakaiannya mulai tersingkap. Lalu, ke atas lagi mulai bibir saling beradu disambung dengan permainan lidah mereka. Runtuhlah segala ajaran tentang norma yang mereka dapatkan dari kedua orang tua mereka. Mereka bergumul dipenuhi hasrat nafsu syahwat yang kini mereka lakukan tak ubahnya seperti binatang yang sedang menyalurkan hawa nafsunya. Tiba-tiba, suara petir yang teramat dahsyat menggelegar mengiringi kilatan cahaya yang teramat terang benderang hingga menerangi seantero dalam gua tersebut. Seluruh bukit mengantin terasa bergetar oleh ledakan petir tersebut. Dan yang sungguh aneh, sekonyong-konyong seluruh bukit tersebut digoyang oleh gempa yang cukup dahsyat, hingga beberapa stalaktit yang ada di dalam gua tersebut runtuh. Kedua sejoli yang sedang memadu kasih berhubungan terlarang itu kaget bukan main. Mereka berdua langsung menghentikan perbuatan dosa mereka. Gempa bumi tersebut berlangsung selama beberapa saat. Setelah gempa tersebut berhenti, mereka berdua lalu duduk termenung saling terdiam. Hingga terdengar suara isak tangis dari Retno Jumini. Kakang, bagaimana ini? Apakah yang terjadi barusan adalah suatu pertanda bahwa hubungan kita memang terlarang? Saya takut kalau ada petaka yang menimpa kita kalau kita teruskan perbuatan kita. Keluh Retno sambil membetulkan pakaian yang tersingkap hampir lepas dari seluruh tubuhnya. Untungnya, tubuhnya masih terlindungi oleh kemben di balik pakaiannya. Gadis ini pun menangis sesenggukan. Surodipo hanya duduk menundukkan kepala. Mulut terkunci rapat-rapat. Perlahan tangannya meraih pakaian yang tadi tergeletak di bawah dan mengenakannya kembali. Hanya elahan nafasnya yang berat saja yang terdengar. Kakang, saya takut sepi selalu mengundang setan. Bulu kudukku juga berdiri. Aku merasa seolah ada yang sedang mengawasi kita. Sesaat, aku merasa tidak bisa menyadari apa yang sedang saya lakukan. Kita pulang yuk, ajak Retno. Surodipo pun mengangkat kepalanya dan menatap keluar. Retno, di luar hujan masih sangat lebat. Kita bisa basah kuyup dan kamu bisa sakit nanti. Retno Jumini menatap keluar dengan perasaan gelisah. Hujan memang masih sangat deras. Tiba-tiba ia menarik tangan Surodipo dan berlari keluar.
Surodipo pun terpaksa mengikuti langkah gadis itu. Retno, maafkan aku. Aku berjanji akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku padamu. Ucap Surodipo sambil berteriak di tengah derasnya hujan dan tiupan angin kencang. Retno menghentikan langkahnya. Ia lalu menatap lekat-lekat Surodipo. Gadis ini pun lalu mengangguk sambil tersenyum manis. Aku percaya padamu, Kakang. Surodipo pun balas tersenyum. Ia lalu mendongakkan kepalanya melihat langit gelap yang dipenuhi awan mendung. Sebentar lagi, hari akan petang. Baiklah, kita harus cepat meninggalkan tempat ini dan pulang ke desa. Mereka pun berlari kecil menuju desa Banyu Urip. Di tempat lain, di rumah Juragan Margoloyo, Ki Margoloyo dan istrinya resah menanti kepulangan Retno Jumini, putri sematawayang mereka. Ki Margoloyo dengan wajah merah padam berjalan berputar ke sana kemari, mengelilingi ruang keluarga. Sementara Nyai Margoloyo duduk terdiam dengan menundukkan kepalanya. Kita harus berbagi tugas, Nyai. Aku mencari nafkah dan kamu mengurusi rumah tangga serta menjaga putri kita. Tapi sekarang sudah malam begini, Retno Jumini belum pulang dan kamu tidak tahu kemana perginya. Nyai Margoloyo menghela napas berat dengan wajah murung dan kepala tetap tertunduk karena ia takut melihat wajah suaminya. Ia pun menjawab, "Aku memang salah, Kakang. Aku tidak tahu kalau Retno pergi. Wong tadi, aku lihat dia masih memetik sayur di kebun sama Warsiah." Sang Juragan Parubaya yang masih nampak kegagahannya dan ketampanannya ini pun menatap pembantunya. Seorang gadis sebaya Retno yang ditugasi membantu sekaligus menjadi pengasuh dan pendamping Retno. "Sama siapa tadi Retno pergi?" tanyanya dengan halus namun menyiratkan ketegasan. Warsiah menjawab tergagap dengan menundukkan wajahnya dan ketakutan. Sama siapa? Jawab yang jujur, aku tidak akan marah, ucap Ki Margoloyo. Tetapi baru saja Warsiah hendak membuka mulutnya kembali, tiba-tiba pintu rumahnya itu terbuka dari luar. Masuklah Retno Jumini yang sekujur pakaiannya basah kuyup dengan kepala tertunduk. Sang Juragan dan istrinya pun langsung menoleh dan menatap tajam Retno Jumini. Karuan saja, Ki Margoloyo langsung hendak melangkah menghampiri Retno, namun langsung ditahan oleh istrinya. "Kakang, tolong, jangan dimarahi. Kasihan," pintanya. Kembali terdengar erangan nafas berat Ki Margoloyo. Wajahnya nampak merah padam, kemudian jari telunjuknya menunjuk putri sematawayangnya tersebut. "Aku hanya mau tanya, dari mana dia pergi dan dengan siapa? Retno ini anak perempuan. Dia anak kita satu-satunya. Sebab apapun yang dia lakukan, dia membawa nama baik keluarga. Mengerti kamu, Duk?" Dengan mata melotot dan wajah merah padam, sang Juragan berjalan perlahan menghampiri putrinya yang masih berdiri di palang pintu rumahnya. "Tentunya kamu tidak ada niat untuk memalukan seluruh keluarga, bukan? Sebab kamu tahu betapa tidak adilnya kalau seluruh keluarga ini cemar cuma gara-gara perbuatanmu. Kamu tahu, Tonduk?" Iya, jawab Retno dengan tergagap dan menundukkan kepalanya. "Dari mana kamu?" tanya Ki Margoloyo dengan tegas. Kakang. Nyai Margoloyo langsung menengahi dan merangkul Retno yang nampak jelas sedang ketakutan menghadapi kemarahan ayahnya. "Mungkin Retno sedang ketakutan. Kita kan bisa tanyai dia besok, biar dia mandi dulu dan beristirahat.
Ganti bajumu ya, Nduk. Nanti masuk angin. Ucap sang nyai sambil mengelus lembut kepala Retno. Inje, Bu. Jawab Retno pelan sekali sehingga mirip berbisik. Kemudian ia melangkah masuk menuju kamarnya dengan kepala tetap tertunduk. Jangan suka membela anak kalau sedang dimarahi. Nanti jadinya tidak benar. Aku yakin kalau Retno sedang menyembunyikan sesuatu. Aku marahi dia bukan demi keluarga kita saja, tapi juga demi masa depan dia. Renceng Ki Margoloyo dengan nafas berat. Dengan wajah muram Ki Margoloyo duduk. Matanya kemudian menatap ke atas langit-langit rumahnya seolah sedang menerawang masa lalu. Di pelupuk mata terlukis sosok Retno yang masih kecil. Dengan penuh kasih sayang sang juragan menggendong anaknya. Romo paling sayang sama anak yang nurut, anak yang baik, anak yang tidak suka berbohong. Jadi, kalau besar nanti, jadilah orang yang baik dan selalu jujur ya, Dok. Ucapnya saat itu sambil mengecup kepala Retno kecil. Bayangan tersebut menari-nari di pelupuk mata sang juragan. Berkali-kali terdengar suara elaan nafas yang berat di antara suara derasnya hujan dan angin di luar. Duh Gusti, betapa aku merindukan saat-saat Retno masih kecil dulu. Ternyata memang benar apa yang dikatakan orang-orang. Punya anak perempuan itu rasanya lebih berat daripada punya anak laki-laki. Desahnya. Mendengar itu, sang istri pun memegang bahu suaminya dengan nada sedih, lalu ia berujar. Maafkan saya, Kakang. Saya merasa menjadi ibu yang tidak berguna. Desahnya. Karena tidak tega menyaksikan kesedihan majikannya, akhirnya Warsiah pun bercerita terus terang meskipun dengan ketakutan. Maafkan saya, Juragan. Sebenarnya saya tahu dengan siapa Den Retno pergi. Pergi dengan siapa dia? Tanya sang juragan dengan halus, namun disertai tatapan tajam pada pembantunya tersebut. Dia pergi bersama Raden Surodipo, putranya Raden Wirojoyo. Begitu. Ki Margoloyo mengangguk-angguk. Sekarang kita sudah tahu dengan siapa dia pergi. Sekarang jangan marahi lagi putri kita, Kang. Pinta Nyai Margoloyo. Ki Margoloyo menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak akan memarahi dia, Nyai. Daripada memarahi dia, ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan. Ki Margoloyo kemudian masuk ke dalam kamar Retno. Dia bertanya, apakah Retno mencintai Surodipo? Mula-mula, Retno hanya diam saja karena takut ayahnya akan memarahinya. Tapi, setelah Ki Margoloyo mengancam akan menghajar Surodipo kalau ternyata Retno tidak mencintainya dan hendak memperkosanya, karena perbuatan si pemuda yang membawa pergi Retno tanpa izin, itu dianggap mencemarkan nama baik keluarga sang juragan. Maka, cepat-cepat Retno mengangguk dan memohon kepada ayahnya agar tidak menghajar Surodipo. Retno memang benar-benar mencintai Surodipo, karena saat itu memang Surodipo lah satu-satunya lelaki yang ia kenal dan mampu merebut hatinya. Baru sekali itulah Retno disentuh lelaki. Terus terang, ia sangat takut Surodipo akan dicelakai oleh ayahnya. Di luar dugaannya, Ki Margoloyo tidak marah sedikitpun kepadanya. Ia hanya berkata bahwa ia harus melakukan apa yang harus dilakukan olehnya. Meskipun saat itu Retno masih sangat muda, namun zaman itu gadis-gadis yang sudah akhir balik seperti dia sudah pantas dinikahkan. Maka Ki Margoloyo pun bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban dari Surodipo.